Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Dewan juri yang terhormat dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang yang beriman, kita seharusnya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang selalu merindukan taubat hamba-hambanya, seperti bayi yang baru lahir yang merindukan air susu ibundanya. Salat serta salam kita aturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menjadi suri tauladan bagi kita semua. Pada kesempatan ini, saya, Sali Damri Samauna, dari SDN 25 Banawa, akan menyampaikan pidato yang sangat mulia di dalam Islam, yaitu 2 pintu surga yang terabaikan, menggapai ridho orang tua, dan memuliakan guru. Ummi, 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 Ummi. Penggalan lagu itu menandakan betapa kita membutuhkan orang tua sejak lahir sampai dengan dewasa. Setiap orang membutuhkan orang tua. Ketika bayi yang baru lahir hadir di muka bumi, suara tangisannya hanya bisa ditenangkan oleh bundanya. Tetapi di zaman milenial yang masih muda-muda atau bahkan generasi kolonial yang sudah tua-tua tega menyakiti hati ibundanya, sungguh terlalu. Ketika bapak dan ibu yang ada di sini masih kecil seperti saya, belum bisa mencari nafkah, rezeki yang kita makan merupakan hasil jerih payah dan kerja keras ayahanda. Ayahanda rela bekerja keras, banting tulang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Tetapi di zaman sekarang banyak seorang kita lihat tega menyakiti hati ayahanda. Sungguh terlalu. Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaddara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffan wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karim. Yang mana artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkanku agar tidak menyembah selain Dia dan berbuat baiklah kepada ibu dan bapak jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu. Maka jangan sekali-sekali kau berkata kepada keduanya perkataan dan janganlah kau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menjelaskan kita untuk berbakti kepada orang tua, tetapi juga menjelaskan tata cara berbicara dan bersikap terhadap mereka. Dalam Islam, berbakti kepada orang tua mengantarkan kita untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jika ada seseorang yang memberikan kita uang 100.000, tentu kita akan merasa senang dan berterima kasih kepada orang itu. Lantas, pernahkah kita berpikir sudah beberapa banyak pengorbanan orang tua lakukan untuk kita? Lalu, sudah berapa kali kita berterima kasih kepada orang tua kita? Sebagai seorang anak, kita seharusnya selalu menghargai pengorbanan orang tua. Mereka telah melahirkan kita, merawat kita, mengorbankan waktu dan tenaga demi kebahagiaan dan kesuksesan kita. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk menunjukkan rasa terima kasih dan berbakti terhadap mereka. Dan juri yang terhormat dan hadirin yang saya hormati, selain orang tua, sosok yang patut juga kita muliakan ialah guru-guru kita. Mereka bukan orang tua kandung kita. Mereka tidak hadir saat kita lahir, tetapi rasa kasih sayang dan cinta
mereka terhadap kita tak dapat diukur dengan apapun. Tetapi betapa banyak orang yang malah melukai perasaan guru-gurunya, seolah-olah mereka lupa dengan orang yang mengajarkan ilmu kepada mereka. Padahal Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ta'allamu wa alimu wa tawadhu li mu'allimukum wa la yarau li mu'allimukum." Belajarlah kamu semua dan mengajarlah kamu semua, dan hormatilah guru-gurumu serta berbuat baiklah terhadap orang yang mengajarkanmu. Guru termasuk pewaris pada Nabi. Gurulah jembatan antara kita dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita meremehkan jembatan itu, maka keberkahan ilmu itu tidak akan masuk ke hati kita. Hadirin yang saya hormati, dalam mengakhiri pidato ini, marilah kita semua berkomitmen untuk berbakti kepada orang tua dan menghormati guru. Karena berbakti kepada orang tua dan menghormati gurulah pintu surga terbuka untuk kita. Mari kita jadikan berbakti kepada orang tua dan memuliakan guru sebagai ibadah yang istimewa. Karena di dalamnya terdapat keberkahan dan kebaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.